Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian semua? Kakak doakan semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kebersihan diri. Oh ya, sebelum itu mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Kakak akan pimpin di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali kepadamu pada hari yang baik ini. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah memperbolehkan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Ya Bapa, Tuhan berkati agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap bersukacita dan bersemangat ya. Ibadah kali ini kita akan dipimpin oleh Kak Jankin dan juga Kak Evelyn. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu Sehat dan Kuat. Dan jangan lupa pakai gerakannya ya. Mari bangkit berdiri. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Sukacita abadi. Masih tetap bersemangat ya adik-adik? Iya betul, karena Tuhan telah mengasihi kita. Betul sekali. Oleh karena itu, mari kita menaikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Setelah memuji Tuhan, selanjutnya kita ngapain lagi nih, Kak? Setelah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Siska. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku
Shalom adik-adik. Tadi kita sudah bersukacita, puji-pujian dari awal ya adik-adik ya. Sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kakak Siska ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita tutup mata kita lipat tangan, kita mau berdoa. Nanti Kakak Siska akan memimpin doa, adik-adik ikuti ya. Yuk mata ditutup, tangan dilipat, kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin puji-pujian kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Tante Siska mau cerita. Adik-adik duduk yang manis. Nah yang masih makan, yang masih ngedot susu, semuanya ditaruh dulu, kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Hari ini Kakak Siska mau cerita tentang seorang anak yang pemberani, seorang anak yang taat sama Tuhan, seorang anak yang taat dengan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Adik-adik mau tahu siapa dia? Namanya adalah Daud. Sekarang Kakak Siska mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang taat dan dengar-dengaran sama Tuhan? Wah, puji Tuhan, semuanya pasti taat dan dengar-dengaran. Siapa di rumah yang taat dan dengar-dengaran sama papa mama? Wah, pinter semuanya. Nah, hari ini Kakak Siska mau cerita tentang seorang anak kecil yang taat dan dengar-dengaran bernama Daud. Daud ini adalah bangsa Israel adik-adik. Dia tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Ayah Isai. Selain itu juga dia tinggal dengan kakaknya laki-laki, 7 orang adik-adik, dan semuanya laki-laki, kuat-kuat, badannya besar-besar dan berani-berani. Nah Daud ini selain taat dan dengar-dengaran sama Tuhan, dia juga adik-adik anak yang rajin. Dia itu rajin membantu ayahnya mengembalakan kambing-kambing dan domba. Setiap hari dia mengembalakan kambing dan dombanya ke padang rumput adik-adik. Dia kasih minum, dia kasih makan, dia jaga, dia sayang adik-adik. Pernah suatu hari adik-adik ada singa yang besar mengaum mau menggigit. Adik-adik mau menerkam dombanya, kambingnya adik-adik. Tapi adik-adik dengan sigap Daud ini adik-adik melawan, dia pukul adik-adik, dia bunuh karena dia sayang sama domba-dombanya. Jadi Daud ini adalah anak yang baik adik-adik. Pada suatu hari adik-adik, bangsa Israel itu berperang melawan bangsa Filistin. Nah kakak-kakaknya Daud yang sudah besar-besar dan kuat-kuat ikut dalam berperang adik-adik. Karena Daud masih kecil, Daud tinggal di rumah, jadi dia tidak boleh ikut berperang melawan bangsa Filistin. Suatu hari ayahnya Daud panggil Daud. Papa Isai manggil Daud. Daud, sini Daud, katanya. Kenapa ayah? Kamu antarkan makanan ini untuk kakak-kakak kamu di medan perang. Kamu juga liatin ya, kakak-kakak kamu ini sehat enggak? Selamat enggak? Kata ayah Isai adik-adik. Karena Daud anak yang taat kepada orang tua adik-adik, Daud tidak menolak disuruh sama orang tuanya. Dia bilang, siap ayah, saya akan berangkat. Saya akan mengantarkan makanan untuk kakak-kakak. Dan saya juga akan melihat apakah kakak-kakak sehat di sana. Saya berangkat dulu ya ayah. Wah adik-adik, kemudian si Daud ini berangkat adik-adik, dia berjalan adik-adik jauh menuju medan peperangan adik-adik. Dia jalan kaki adik-adik dengan jauh, tapi dia selalu sukacita adik-adik, tidak mengeluh sama sekali. Tiba saatnya dia sampai adik-adik di tempat perang adik-adik. Dia begitu kaget,
Dia tengok ke kanan adik-adik. Wah, banyak banget itu bangsa Israel. Dia tengok ke kiri adik-adik. Wah, bangsa Filistin. Semuanya pakai baju perang adik-adik. Semuanya bawa pedang, semuanya bawa tombak yang besar-besar. Wah, serem-serem ya katanya. Banyak banget katanya adik-adik ya. Dia cari kakaknya nggak ketemu adik-adik. Tiba-tiba ketika dia sedang mencari kakaknya adik-adik, dari arah sebelah kiri adik-adik, dia dengar suara kaki melangkah. Duk, duk, duk. Hah, suara kaki siapa itu, kata si Daud adik-adik. Semakin kencang adik-adik dan semakin goyang adik-adik. Duk, duk, duk. Dia lihat ke atas. Wah, prajurit bangsa Filistin adik-adik. Besar sekali kata Daud adik-adik. Badannya besar, ototnya besar adik-adik. Dia juga pakai baju perangnya adik-adik, besar sekali, berat adik-adik. Pedang yang dia pegang adik-adik panjang sekali. Daud lihat, wah besar sekali, seperti raksasa katanya adik-adik. Siapa ya dia ya? Kenapa cuma dia yang badannya besar adik-adik? Tiba-tiba adik-adik dia dengar prajurit Filistin itu adik-adik berkata kepada prajurit bangsa Israel. Hai prajurit Israel, katanya adik-adik. Siapa yang berani maju ke depan melawan saya satu-satu? Ayo lawan saya. Siapa yang menang melawan saya akan menjadi budak kamu, katanya. Saya akan menjadi pembantu kamu. Tapi kalau kalian yang kalah, kalian yang harus menjadi budak saya, menjadi pembantu bangsa Filistin. Wah, Daud lihat, siapa kok dia menghina prajurit bangsa Israel adik-adik. Dia menghina prajuritnya Tuhan adik-adik. Dia gak terima, Daud gak terima adik-adik. Daud lari sekencang-kencangnya adik-adik. Dia mencari kakaknya. Dia masuk ke barisan prajurit bangsa Israel adik-adik. Dia cari, dia tengok ke kanan ke kiri adik-adik. Wah, ketemu kakaknya. Dia lari-lari. Kemudian Daud berkata sama kakak-kakaknya, kakak, saya mau tanya ya kakak sama prajurit-prajurit juga. Siapa yang prajurit besar orang Filistin tadi ya kak? Kemudian prajurit-prajurit bangsa Israel berkata, wah Daud gak berani sama dia, gak berani sama sekali. Dia itu jago perang. Nah adik-adik, tanpa sepengetahuan dari Daud dan kakaknya, temennya kakaknya Daud ini yang prajurit lari adik-adik menemui raja Israel, yaitu Raja Saul adik-adik. Panggil katanya ke sini orangnya. Kemudian Daud dipanggil adik-adik menemui Raja Saul. Daud menghadap Raja Saul. Kemudian Raja Saul berkata kepada Daud, hai Daud, kenapa kamu berani melawan Goliat, prajurit Filistin yang besar itu? Tapi apa yang dikatakan Daud adik-adik? Dan satu hal yang perlu Raja Saul harus tahu, bahwa keberanian saya bukan karena saya bisa atau karena saya menyombongkan diri, tapi karena Tuhan saya, Tuhan Allah yang menolong dan memampukan saya. Nah, ketika mendengar itu adik-adik, Raja Saul berkata, Daud, silakan kamu melawan pasukan Filistin, yaitu Goliat. Kemudian Saul memberikan baju adik-adik, baju perang, dikasih topi yang dari tembaga dikasih ke kepalanya, bajunya juga dimasukin baju zirah adik-adik, yaitu baju untuk berperang. Raja Saul pakein. Ketika dipakein adik-adik, si Daudnya jatuh terus adik-adik, bajunya dipakai, twing, jatuh lagi. Dipakai lagi bajunya, jatuh lagi Daudnya adik-adik. Karena lebih besar bajunya daripada Daudnya adik-adik. Aduh raja, saya jangan dipakein baju kayak begini deh raja, kata Daud adik-adik. Kemudian Daud ambil tongkat adik-adik yang biasa dia pakai buat mengembalakan domba. Kemudian dia bawa katapel adik-adik. Kemudian dia juga ambil pedang yang kecil, dia ikat di
diikat di pinggangnya adik-adik. Kemudian dia pamit dengan Raja Saul, dia berjalan adik-adik. Tapi sebelum dia menemui Goliat, dia pergi ke sungai. Di dekat sungai ini dia duduk adik-adik, dia ambil batu adik-adik, 5 batu yang licin, batu kecil-kecil adik-adik. Kemudian dia ambil 5 batu itu, dia masukkan ke dalam kantong bajunya. Setelah sampai, dia teriak, "Hai orang Filistin," kata si Daud adik-adik. "Hai Goliat, ayo maju, saya mau lawan kamu." Goliat tertawa adik-adik. Wah, kamu mau lawan saya? Lalu Goliat berkata, "Hai Daud, saya ini bukan binatang. Kenapa kamu mau melawan saya memakai tongkat?" Daud dengan berani melangkah maju adik-adik. Dan dia berkata, "Hai Goliat, saya berani melawan kamu. Saya akan buktikan, saya akan bunuh kamu." Wah, si Goliat tambah marah adik-adik. Katanya, "Berani kamu ya sama saya," katanya. "Saya akan bunuh kamu." Sebelum Goliat mengeluarkan pedangnya adik-adik, si Daud mundur ke belakang adik-adik. Dia tangannya masuk ke kantong bajunya adik-adik. Dia ambil batu yang tadi dia ambil di sungai adik-adik. Batu itu dia ambil, dia ikat ke katapelnya adik-adik. Katapelnya dia putar-putar adik-adik. Dia putar-putar terus kemudian dia lempar adik-adik. Duk! Dia lempar menuju ke arahnya si Goliat adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata batu yang dilempar dari katapel itu mengenai dahinya si Goliat adik-adik. Dan ketika kena ke dahinya Goliat, duk, masuk ke dahinya adik-adik. Goliatnya rubuh adik-adik. Langsung jatuh, rubuh ke bawah ke tanah adik-adik. Wah, si Daud pas ngelihat Goliatnya rubuh, dia ambil pedang adik-adik. Pedang dia angkat, kemudian dia tusukan dekat kepalanya si Goliat dan adik-adik. Dan memang Goliat akhirnya mati adik-adik. Daud diangkat adik. Daud hebat katanya. Daud kuat katanya adik-adik. Semua prajurit-prajurit mengeluh-ngeluhkan Daud adik-adik. Ketika semuanya mengeluh-ngeluhkan Daud, Daud hebat, Daud kuat, Daud perkasa adik-adik. Daud cuma bilang kepada Raja Saul dan kepada prajurit bangsa Israel, "Bukan saya yang kuat, bukan saya yang hebat, tapi Allah saya yang hebat dan kuat, yang memampukan saya supaya saya dapat mengalahkan Goliat adik-adik." Jadi siapa yang hebat adik-adik? Wah, pinter. Tuhan kita yang hebat adik-adik ya. Jadi Tuhan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah adik-adik, dari cerita kakak Siska harap adik-adik meneladani Daud yang selalu setia dan taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kita sama-sama mau berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Mata adik-adik ditutup, tangan dilipat. Sekali lagi kakak Siska akan berdoa dan adik-adik ikuti kakak Siska berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajarkan kepada kami menjadi seperti teladan Daud yang selalu dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam keadaan apapun kami, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bangsa dan negara kami yang sedang ada corona. Tuhan selalu membimbing kami, Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga
orang tua kami, saudara-saudara kami, supaya mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.